Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abadan. Di hadapan para guru-guru, para sahabat mahasiswa PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, yang semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, lancarkan rezekinya dimanapun berada. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, selamat beribadah di bulan yang penuh suci ini. Kita penyampaiannya rileks-rileks saja, karena ciri penghuni surga itu orang yang rileks, orang yang menerima keadaan, orang yang selalu bersyukur. Oke, poin pertama, kami sampaikan kabar gembira kepada para kawan-kawan pendidik, guru, karena kita semua, antum-antum itu adalah orang-orang yang wali indallah, wali tingkatan tinggi. Kenapa demikian? Ya memang innama bu'istu lil mu'allim. Nabi Muhammad pun bersabda, saya diutus ya untuk mengajar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan sebutan pengajar. Dalam Al-Qur'an dikatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Jadi Allah mengajarkan Quran. Tetapi biasanya orang-orang seperti pengajar-pengajar madrasah atau pengajar TPQ dan lain sebagainya itu karomanya tidak terlalu kelihatan karena disimpan besok di akhirat. Beda dengan wali-wali yang lewat jalur ekspres, kayak wiridan, kayak puasa, itu biasanya cepat kelihatan karomahnya, doanya mustajab dan lain sebagainya. Akan tetapi keuntungannya pada diri sendiri. Dia memberikan manfaat. Ada orang mau buka toko, didatangi, "Mbah, minta barokahnya ya supaya tokonya laris." Ya dikasih salam tempel, enak. Tapi kalau pengajar enggak. Pengajar berpikir bagaimana cara murid bisa pintar, sholatnya benar. Apalagi ahli-ahli fikih, ahli hadis, itu beliau berpikirnya seperti itu. Jadi biasanya orang-orang pengajar itu malah ibadahnya ya biasa-biasa saja, ya ibadahnya di dalam mengajar tersebut. Tapi saya pastikan agama Islam diuntungkan akan adanya orang-orang pengajar tersebut, karena dengan diajarkan maka akan tertanam generasi-generasi yang insya Allah akan bisa meneruskan agama Islam. Amin, Allahumma amin. Yang kedua adalah, poin yang kedua, marilah kita sayangi seluruh umat Rasulullah Muhammad SAW, karena kita tidak tahu nasib kita seperti apa, kita tidak tahu besok bakal seperti apa. Rahmat itu memang harus selalu diturunkan. Makanya masyhur itu, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Kenapa seluruh umat Nabi Muhammad? Jangan-jangan semangat kita untuk mencela ataupun menghakimi orang lain itu karena bukan saudara kita. Sebuah anekdot itu pernah ada cerita, "Pak, itu anak bapak judi." Astagfirullahaladzim. Terus dilanjutkan lagi, "Tapi menang, alhamdulillah." Jadi ternyata terkadang ketika ada orang pelaku maksiat atau apa, itu kita bersemangat dalam mencibirnya, kita bersemangat dalam menghakiminya, karena itu bukan keluarga ataupun saudara kita. Tapi kalau saudara kita, semangat kita mendoakan supaya lebih baik. Jadi itu pun membatasi Allah. Ya Allah ya yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha. Jadi kita semua doakan semua umat Islam. Kita jangan pandang umatnya Rasulullah itu sebegini atau begitu dengan kaca pandang kita. Maka kita semangat dalam mengajar ataupun belajar itu semangatnya harus dibenahi. Maka jadikanlah ilmu yang kita dapat seperti hanya cermin. Kita lihat kekurangan diri kita apa, kita lihat cara membenahinya supaya kita lebih baik. Jangan ilmu itu dijadikan seperti kacamata yang selalu kita melihat kekurangan orang lain terus. Jangan-jangan kita dengan orang yang kita anggap rendah itu indallah lebih tinggi mereka. Ada sebuah cerita dulu Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu salah satu nabi yang sangat suka dengan seluruh orang Islam tanpa terkecuali.
Karena Nabi Ibrahim dulu pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini kami dapatkan dari kitab Hikam. Memang versinya banyak, tapi versi Hikam mengatakan begini. Dulu suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabi Ibrahim pada sebuah kaum yang bisa tanda kutip melakukan maksiat. Allah bertanya, "Ibrahim, bagaimana menurutmu tentang kaum ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Musnahkan aja Allah. Mereka engkau beri makan, mereka engkau beri sebuah fasilitas kehidupan, nyawa dan lain, tapi maksiat kepada engkau, musnahkan aja." Dimusnahkanlah oleh Allah. Singkat cerita, lama berjumpa ketika Nabi Ibrahim punya anak yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dari Allah diperintahkanlah Nabi Ibrahim, Ismail sembelih. Nabi Ibrahim protes, "Ya Allah, kenapa saya harus menyembelih anak saya? Ini kan anak saya." Jawaban Allah apa? "Dulu ketika saya tanya tentang seorang kaum yang maksiat, kamu menjawab musnahkan saja. Emang kaum tersebut bukan makhluk saya? Kok kamu dengan entengnya bilang gitu?" Seketika itu Nabi Ibrahim sadar, oh iya ya, terkadang kita menghakimi orang lain itu karena itu bukan saudara kita. Kalau saudara kita, kita semangatnya juga mendoakan yang baik-baik, semoga dapat hidayah. Nah, kenapa kok kita tidak doakan semua orang Islam seperti itu? Kesalahan juga ketika Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Ke Taif waktu itu beliau disambut dengan sambutan yang tidak pantas. Apa kata Kanjeng Nabi Muhammad ketika didatangi malaikat gunung, malaikat yang lain pada Nabi Muhammad, "Kamu doa saja, maka akan saya tumpas Taif." Nabi Muhammad bilangnya santai, dengan penuh kewibawaan beliau, "Nggak usah, nggak perlu, karena mereka tidak tahu. Barangkali besok dari keturunan mereka ada orang-orang yang memegang tauhid dan bisa meneruskan agama Islam." Itulah gitu. Jadi kita jangan seenaknya sendiri, wah Islam KTP, Islam apa, jangan. Dengan adanya mayoritas Islam di negara kita nyaman ibadah tentram, ibadah yang lain enak semuanya. Persoalan yang lain kita kasih tahu dengan pelan-pelan. Persoalan yang lain kurang bagus sedikit-sedikit kita kasih dakwah dengan bil hikmah. Itu yang terakhir di zaman sekarang, poin yang ketiga, di zaman sekarang kita susah membedakan bagaimana yang benar ataupun yang salah. Tapi menurut beberapa ulama dipastikan yang penting ayolah kita tinggalin maksiat. Bahkan ada salah satu ulama mengatakan besok di zaman akhir mungkin tidur itu lebih mulia. Mungkin tidur itu lebih baik daripada orang yang tidak tidur. Kenapa? Dengan tidur kita bisa meninggalkan maksiat. Yang penting tidak maksiat. Kita juga jangan selalu menjas, oh ini di bulan puasa kok gak terawih. Barangkali dia tidak terawih karena untuk mencari nafkah. Mencari nafkah wajib, terawih sunnah. Ya mungkin seperti itu. Kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh kawan-kawan kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang Islam. Yang penting ayo kita, yang penting tinggalkan maksiat aja. Yang penting semuanya gampang. Di dunia itu rukunnya ada 5 aja. Pertama syahadat sebagai kunci, yang kedua sholat dan puasa, udah itu aja. Yang lainnya tidak. Zakat tuh ada syaratnya, harus kaya. Kalau nggak kaya nggak wajib zakat. Haji juga ada syaratnya, harus mampu. Kalau tidak mampu, ya nggak wajib zakat. Kita punya uang banyak, sehat, tetapi andai kata maka dalam posisi peperangan kita tidak wajib, dan lain sebagainya. Akhirnya Allahumma taqabbal siyamana wa sholatana wa taqabbal fi kulli a'malina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Nabi, salam padamu. Ya Rasul, salam padamu. Kekasih, salam padamu. Sholawat selalu untukmu. Ya Allah, ilahi Rabbi,
Kami memohon sepenuh hati di alam akhirat nanti. Izinkan kami bertemu Nabi di alam akhirat nanti. Izinkan kami bertemu Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.